Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan melanjutkan untuk episode B daripada Spiritual Formation Pathway, ya, dimana kita akan membahas tema tentang Natal itu memberi. Itulah inti dari membangun spiritual formation. Kebetulan satu hari lagi kita akan menikmati akan Natal pada tahun 2003 ini, sehingga saya mau membawa spiritual formation itu dalam kerangka Natal. Saudara, ini adalah inspiration behind the skin. Ketika beberapa waktu yang lalu di Facebook saya menulis hal ini, ya, karena saya melihat sebuah video yang bagus yang saya tidak tampilkan di sini, bahwa dikatakan bahwa Christmas is not about receiving but about giving, ya. Jadi Natal itu bukan bicara tentang kita menerima, ya, anak Allah datang kita menerima anugerah Tuhan, itu memang benar, tetapi lebih berbicara tentang giving, memberi, ya, sehingga ini menjadi bagian dari sebuah ekspresi saya ingin mengungkapkan itu, ya, inspiration behind the skin. Oke, kemudian kita akan melihat, ya, spiritual formation pathway seperti yang sudah sering saya sampaikan. Ini adalah lifetime settlement, ya, kemudian ini achievement, dan semua akan saya jelaskan satu persatu, ya, mengenai manusia baru, kanak-kanak rohani, akil balik, dan semua. Sehingga saya ingin membuat pathway, ya, sebuah jalur di mana kita bisa membangun sampai komplit sempurna sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, itu nanti akan kita sama-sama bahas. Yang penting bahwa semua ini bicara tentang giving, memberi, ya, bukan menerima, tetapi memberi. Nanti efek kita akan achievement, sehingga kita menerima sesuatu dan sebagainya, itu perkara yang lain. Tetapi sebenarnya bicara utamanya adalah giving, memberi. Saudara, coba kita lihat beberapa hal sebagai berikut. Saya mau kita melihatnya dari Roma pasal 8 ayat 31, ya. Dikatakan begini. Sebab itu apakah yang akan dikatakan tentang semua itu? Berarti seluruh Roma sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya. Dan dia simpulkan satu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Hotheos hyperhemon, tiskathemon, ya. Nah, kalau jika Allah hyperhemon pada kita, tiskathemon artinya siapa yang dapat melawan kita. Nah, kalau ini saya mau katakan kata hyper itu di pihak kita, itu artinya begini. Allah itu di atas kita atau di luar kita yang memberikan keuntungan, perlindungan, dan memperluas manfaat untuk kita. Jadi ketika Allah di pihak kita, itu sudah menunjukkan bahwa Allah akan memberikan sesuatu bagi kita. Ya, karena itu Tuhan tidak sembarangan menempatkan dirinya. Kalau kita bisa bersama-sama dengan Dia, kita di pihaknya, Dia akan memberikan keuntungan yang luar biasa. Nanti kita akan melihat itu. Nah, saya melihat terakhir ketika saya bicara tentang kehebohan sekitar Natal, itu baru 4 hari sudah 100 lebih. Ini waktu saya potret tadi, sekarang sudah hampir 100 lebih orang yang melihatnya. Padahal biasanya hanya 30, 40, 50 orang yang melihat video saya, ya. Ketika saya bicara bahwa di belakang daripada Gibran ada Pak Jokowi yang memberikan kotel efeknya yang luar biasa, efek Jokowi efeknya yang luar biasa, sehingga survei itu naik terus, ya, hasil data surveinya. Nah, itu memberikan dampak yang luar biasa, karena ya bagi saya 100 mencapai 200 itu sesuatu yang luar biasa. Orang bisa mendengar khotbah saya sangat bersyukur, ya. Dimana saya memberi juga di situ, ya, pemahaman kita tentang arti Natal yang sebenarnya. Oke, kita coba lihat Natal itu memberi bukan menerima. Seperti apa? Ketika kita baca pada ayat selanjutnya yang dikatakan Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Kita sudah tahu bahwa anaknya Dia berikan kepada kita dalam Natal ini, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara, ini hal yang luar biasa ketika kita bicara Allah yang mengasihi kita dengan luar biasa.
Kata pertama adalah hosgeto ideo, huio, ok epeisato, ya. Nah, itu epeisato itu dikatakan dia tidak menyayangkan. Nanti kita akan lihat artinya, ya. Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri. Kemudian dikatakan hiperhemon panton paredoken auton. Itu bicara tentang bagaimana dia menyerahkan bagi kita. Anak itu dia serahkan bagi kita. Dan ketika kita bicara tentang pos auci kaisin auto ta antahemin karissetai, ya, itu artinya karissetai ini artinya mengaruniakan. Jadi ini yang Tuhan berikan ketika kita menyadari Natal yang sesungguhnya itu seperti apa. Jadi bicara tentang bagaimana memberi. Nah, sehingga kalau kita lihat dari sini, hati yang memberi, heart of giving, itu adalah hotheos hyperhemon, Allah yang ada di pihak kita, yang ada di atas kita, yang memberikan kita keuntungan. Apa keuntungan itu? Pertama, diberikan power of care, ya. Dia memberikan bagaimana kepeduliannya, yang itu dinyatakan dengan epeisato, ya, di mana dia tidak menyangka anaknya. Kedua adalah power of close relationship, di mana dia memberikan para doken, ya. Kemudian yang ketiga adalah dia memberikan, menganugerahkan kepada kita power of favor, ya, kemurahan. Nah, kalau epeisato, kita lihat bahwa dia tidak menyayangkan anaknya, not spare. Artinya apa? Itu tidak terhindar dan tidak mengecualikan, dia tidak menyelamatkan anaknya ketika anaknya itu harus dikorbankan. Dia spare, dia membiarkan anaknya untuk apa? Menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu aja sudah luar biasa. Dia yang tidak menyayangkan anaknya, yang membiarkan anaknya turun ke dunia dan menderita bagi manusia. Dia merelakannya. Itu kata-kata epeisato. Nah, ketika dia katakan dia memberikan, yaitu dari akar kata paradidomi, dua kata, ya, dari kata para itu close beside, ya, dekat, ya, dari samping, kemudian dinomi memberi. Artinya apa? Dia memberikan sebuah close relationship. Dia memberi karena close relationship, karena kedekatan. Jadi semakin kita dekat dengan dia, dia akan memberikan untuk kita anugerah-anugerah itu. Jadi pemberian itu berdasarkan kedekatan. Nah, ini berhubungan dengan nanti kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita tidak perlu khawatir, dia akan berikan semua untuk kita. Bahkan dikatakan karissetai, artinya apa? Dari kata karisomai yang artinya adalah anugerah, pengampunan, kememurahan selamanya, belas kasihan yang dianugerahkan. Ini karis, anugerah yang luar biasa, keselamatan itu Tuhan beri bagi kita. Semua ini membingkai kita bahwa harus ada heart of giving, hati Tuhan yang memberi bagi kita, ya. Dan kalau kita lihat di dalam konteks kita, spiritual formation pathway, saya katakan bahwa semua ini, seluruh bidang ini adalah bicara tentang memberi, ya. Kalau kita bilang bertobat, bertobat itu kenapa? Karena Tuhan yang memberikan iman kepada kita, itu anugerah keselamatan, sehingga kita nyatakan diri, aku mau percaya Tuhan. Itu pertobatan, itu adalah anugerah Tuhan, itu pemberian Allah. Kita bicara tentang manusia baru. Siapa yang bisa membentuk manusia baru? Ketika Roh Kudus hadir dalam hati kita, kemudian manusia baru itu dibangun. Siapa yang bicara tentang apa? Itu adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita renewing your mind, terus-menerus diperbarui. Siapa yang memperbarui? Ya, Kristus dan Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga dia terus memperbarui akan hidup kita. Ketika bicara tentang komplit sempurna, siapa yang bekerja? Tuhan bilang bahwa dia membawa kita ke dalam iman dan dia akan menyempurnakan iman kita. Semua dikerjakan oleh Tuhan. Ketika kita bicara mulai dari kanak-kanak rohani, Allah memberikan pengertian-pengertian kepada kita ketika kita masih kanak-kanak. Tapi ketika kita sudah mulai akil balik, kita sudah mulai dewasa, Tuhan juga memberikan pemahaman-pemahaman supaya kita naik kelas. Kita bicara kedewasaan rohani karena Allah yang memimpin kita, membawa kita dalam kedewasaan. Ya, ketika kita bicara tentang Ayub, dikatakan bahwa Ayub itu sudah sangat luar biasa, saleh, sempurna dan sebagainya. Tapi Tuhan ingin membawa dia pada sebuah intimasi with God, di mana dia secara langsung bertemu dengan Tuhan.
Disitulah dia bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Itu anugerah, itu pemberian Tuhan. Ya, ketika kita bicara tentang spiritualitas keseharian, ketika kita melihat orang, hati kita begitu tergerak untuk membantu orang lain. Apakah itu dari kita sendiri? Nah, itu peran Roh Kudus yang bicara dalam hati kita, yang mempertumbuhkan belas kasihan itu terus ada dalam kehidupan kita. Dan itu semua bicara dengan mengenai pemberian, mengenai hati yang memberi. Spiritualitas keseharian akan ada ketika kita punya hati yang memberi. Apalagi kita bicara spiritualitas persahabatan dengan Tuhan. Seluruh hidup kita berikan untuk membuat kita menjadi sahabat Tuhan. Di mana kita akan mendapatkan megas sebagai hadiah kita, deksios yang utama dan sebagainya. Kita belajar menjadi seorang hamba. Doulos itu artinya seorang yang merelakan dirinya untuk sangat-sangat menghambakan dirinya dengan luar biasa, bukan sekedar pelayan, tetapi benar-benar budak daripada Tuhan yang melakukan semua yang Tuhan kehendaki. Atau kita huperetes, hamba yang secara officially menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Dan yang bagian terakhir ada terapon. Ya, nanti kita akan melihat semuanya itu. Perhatikan yang terapon di atasnya. Saya akan memperlihatkan sesuatu yang luar biasa. Nah, ketika kita bicara atau kita baca dari Exodus, Keluaran 4 ayat 2 dan 4 ayat dikatakan 4 ayat 4 ya. Dikatakan Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu? Ini ketika Musa bertemu Tuhan di semak belukar. Apa yang di tanganmu, Musa? Dan luar biasa Musa berkata apa? Yad, ya, dikatakan yad. Ini yad. Apa yang ada di yadmu, di tanganmu? Oke, itu Musa menjawab tongkat. Tapi kemudian di ayat 4 dikatakan, tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tangan dan peganglah ekornya. Dan Musa mengulurkan tangannya dan ditangkapnya ular itu. Ya, ini juga yad. Saudara, yad itu artinya apa? Tangan yang punya kuasa, tangan yang menggepal seperti ini. Dan Musa itu bukan orang sembarang, dia pangeran daripada Mesir. Dia punya kekuatan, punya kuasa, punya kewibawaan dan sebagainya ada dalam diri Musa. Tapi itu Tuhan tidak inginkan. Lalu ketika sudah ditangkap ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya, Tuhan merubah Musa dari yad menjadi kaf. Artinya apa? Dari tangan yang punya power menjadi tangan yang terbuka, tangan yang polos, tangan yang tidak memakai kekuatan diri sendiri tetapi berserah kepada Tuhan. Dan ketika dia pegang tongkat itu menjadi tongkat Tuhan yang membelah laut terang. Saudara, orang seperti Musa inilah yang akan mencapai terapon. Ya, sebuah hubungan yang luar biasa sehingga Tuhan menyebut dia sebagai sahabat, persahabatan yang luar biasa. Dan itu yang kita ingin capai nantinya, yaitu apa? Spiritualitas persahabatan dengan Tuhan. Tapi dimulai dengan apa? Bukan dengan tangan yang menggepal, yang punya kekuatan, tapi tangan yang menyerah. Ini artinya memberi hidupmu bagi Tuhan, menyerahkan hidup kita, dipakai Tuhan seumur hidup kita. Kita belajar terus untuk menyerahkan. Saudara, saya berharap kita mengerti bahwa inti daripada spiritual formation itu adalah kita belajar memberi. Terus menerus memberi. Nanti kita akan melihat itu pada bagian selanjutnya. Saya berharap ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.